Oke, sekarang kita akan membahas tugas pertemuan 12 untuk PBD, tugas yang Anda kerjakan pada minggu ini. Nah, pada pertemuan 12 ini ada dua macam soal yang perlu Anda kerjakan, yaitu soal di sisi klien dan soal di sisi server atau di dalamnya database. Nah, sebelum kita mengerjakan yang sisi kliennya, tentu saja kita perlu mengerjakan yang database-nya dulu. Maka sekarang saya akan buka ke SQL Developer. Saya akan buka SQL Developer. Oh ya, sudah buka ya ini ternyata ya. Lalu kita kerjakan satu persatu sisi servernya. Oke. Pertama-tama, buatlah sebuah function untuk memeriksa apakah job ID sudah ada pada tabel jobs atau belum. Function ini memiliki sebuah parameter untuk menerima job ID. Nah, sekarang begini. Kita kan ngomong datanya ada atau tidak ya. Berarti kan seperti kondisi true atau false. Nah, function ini di soalnya saya tidak menuliskan harus kembalikan tipe data apa, tidak ada. Tapi kita buat saja. Nilai yang dikembalikan adalah nilai true atau ada dengan nilai false atau tidak ada. Nah, untuk memudahkan nilainya ini saya akan membuat function ini mengembalikan nilai integer. Nilai integer apa? Nilai integer 1 atau 0. 1 berarti datanya ada, 0 berarti datanya tidak ada. Seperti itu. Nah, kenapa tidak sekalian boolean, Pak? Begini. Kalau kita menggunakan boolean, kita tidak bisa memeriksa fungsinya itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Saya sudah mencoba sebelumnya. Oke, sekarang kita buat dulu fungsinya. Create or replace function. Cek job. Dia punya parameter nerima job ID, p job ID in varchar 2. Nah, setelah menerima, maaf saya ngecek ini ya, ngecek mic tadi ya. Lalu setelah kita buat menerima parameternya apa? Return int ya, int is begin dan end. Di sini saya punya variabel found int titik 2 sama dengan 0. Bagaimana sekarang saya memeriksa datanya ada atau tidak? Saya menggunakan cara seperti ini. Select count job ID into found from jobs where job ID sama dengan p job ID. Seperti ini. Kenapa menggunakan count? Begini. Ketika sebuah data ada di dalam tabel, maka hasil count pasti minimal 1. Jika sebuah data ada di dalam tabel, maka hasil count-nya pasti minimal 1. Seperti itu. Kalau tidak ada, maka hasil count-nya pasti minimal 0. Ya. Count apa? Count berdasarkan datanya yang kita cari itu. Makanya di sini where job ID seperti itu. Nah, jika found-nya di atas 0, then return 1. Datanya ada. Else, return 0. And if. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Ini fungsi untuk nomor 1. Kita uji coba. Cara uji cobanya gini. Select, check job. Nah, saya pakai yang sudah ada. AD press. Nah, ini ada job ID dengan nama AD press. From dual. Nah, kalau ini saya jalankan, harusnya mengembalikan 1. Nah, mengembalikan 1. Benar, sudah. Ada, karena memang ada AD press di tabel jobs. Saya buktikan. Nih, AD press. Ada. Oke, masuk ke fungsi berikutnya. Di fungsi berikutnya, kita diminta membuat fungsi untuk melakukan insert ke dalam tabel job, masukkan data ke dalam tabel jobs. Ada kondisinya. Kalau nilai min salary-nya lebih besar dari max salary, maka tidak boleh masuk. Kalau min salary lebih besar daripada max salary, datanya tidak boleh masuk. Kita buat sekarang. Create
or replace. Lah ini prosedur INS jobs. Parameternya apa saja? Oh maaf kelebihan. Parameternya apa saja? Semua kolom pada tabel jobs. P job ID in varchar 2. P title in varchar 2. P min in int. Wah, nyamuknya banyak. P max in int. Ini parameternya. Is, begin, dan end. Nah, kita cek dulu. If P min lebih besar daripada P max, jika max min salary lebih besar daripada max salary-nya, ngapain? Nah, kita harus membuat datanya tidak bisa masuk. Kita harus membuat datanya tidak bisa masuk. Maka kita harus menghentikan proses dari prosedurnya ini. Ya, kita ingin datanya tidak bisa masuk, maka kita tidak boleh membiarkan prosedurnya eksekusi insert. Kita harus menghentikan prosedurnya. Nah, untuk menghalangi datanya masuk ini, saya menggunakan cara yang saya tunjukkan kepada Anda pada awal-awal materi PLSQL. Caranya apa? Saya menggunakan raise application error. Ini 20.001, keterangannya apa? Min salary lebih besar dari max salary. Seperti ini aja. Nah, kalau ternyata minimum salary-nya lebih kecil daripada max salary, ya, maka kita tinggal insert into jobs values. P job ID, P title, P min, dan terakhir P max. Seperti ini. Jadi kalau min salary-nya lebih besar, error, tapi kalau enggak, ya langsung masuk insert itu. Coba saya jalankan. Oh ya, saya lupa, maaf. Di sini ada satu hal, sejujurnya saya membuat video ini sudah 3 kali, karena di 2 video yang pertama saya gagal menyelesaikan videonya. Begini, setelah insert, saya sarankan ditambahi dengan commit. Kenapa? Agar datanya langsung tersimpan. Datanya langsung tersimpan dan tabelnya tidak terkunci. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tabel terkunci? Anda bisa cari di materi-materi atau di internet ya, apa yang dimaksud dengan tabel terkunci. Seperti itu. Oke, saya jalankan. Prosedur INS job sudah masuk, sudah jalan. Kita uji coba. Exec INS jobs. Labman AAA. Saya buat error dulu. 4.000, 2.000. Kita lihat jalan nggak REST application errornya. Maaf, saya salah. Ini terpaksa harus buat ulang dulu. Ini karena tidak ke blok 1 baris, dia ke blok semua, akhirnya error. Nah, Anda lihat ini. Error ya, karena apa? Min salary lebih besar dari max salary-nya. Min lebih besar daripada max-nya, 4.000 sama 2.000. Oke, saya balik sekarang. 2.000, 4.000. Anonymous block komplit. Anonymous blocknya komplit. Berarti apa? Prosedurnya sudah berhasil. Kita buktikan, ini labman ya, labman, kita lihat, ini belum ada ya, saya refresh, ini, labman, sudah masuk. Oke, ini untuk prosedur yang kedua. Prosedur yang ketiga sekarang, prosedur di nomor 2 maksudnya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 sebenarnya sama dengan nomor 2. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau nomor 2 kita membuat prosedur untuk insert, nomor 3 kita membuat prosedur untuk update. Sama, jika min salary-nya lebih besar daripada max, tidak boleh masuk. Lalu,
Job ID-nya juga tidak boleh dirubah. Nah, ini ya, biar cepat, saya copy ini semua. Dari create sampai end saya copy, saya paste di sini, saya ganti. Insert, saya ganti menjadi update. Pertama, job ID tetap ya, pengecekannya juga tetap. Lalu saya rubah lagi di sini. Update jobs, set job title sama dengan p title, min salary sama dengan p min, max salary sama dengan p max, where job ID sama dengan p job ID. Seperti ini. Nah, kita kan tidak perlu merubah job ID-nya. Job ID-nya jadi dasar untuk melakukan perubahan, seperti di soal. Perubahan data, tabel job, berdasarkan job ID. Job title, min salary, max salary kita sudah rubah semua. Job ID-nya juga kita gunakan job ID-nya untuk sebagai dasar. Job yang mana yang mau kita rubah. Oke, saya jalankan. Sudah jalan ya, tetap ada komitnya tetap ya. Lalu saya coba exec apd jobs seperti ini saya copy ya, saya copy. Lapman ini AAA saya ganti dengan BBB, lalu ini saya ganti dengan 3.000 untuk minimum salary-nya, max salary-nya saya naikkan jadi 6.000. Saya eksekusi. Anonymous block completed, jalan. Nah, kita buktikan di tabelnya. Ini ya, Anda perhatikan baik-baik, 2000-4000 AAA. Saya refresh. BBB 3000 dan 6000. Prosedur untuk update-nya juga sudah jalan. Pak, errornya belum, kita buktikan. 9000. Errornya jalan apa enggak? Nah, ini errornya juga sudah jalan. Min salary tidak boleh lebih besar daripada max salary-nya. Oke. Nomor 3 sudah selesai. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini agak panjang prosedurnya. Create or replace prosedur del jobs p job ID in varchar 2. Nah, ini seperti ini kenapa? Is begin end. Nah, kenapa yang nomor 4 ini agak panjang, agak berbeda ya? Karena begini, di soal kalau Anda lihat sebelum tabel jobs dihapus, bukan tabel jobs ya, sebelum data dihapus di tabel jobs, kita harus ngecek dulu job ID-nya digunakan atau enggak di employees dan di job history. Kita harus ngecek itu dulu. Kalau digunakan, maka tidak boleh dihapus. Tapi kalau tidak digunakan, baru dihapus. Nah, sekarang kita buat query-nya. Pertama-tama kita buat ceknya dulu. Saya punya variabel emp, int, 0. Lalu saya juga punya tabel job, int, 0. Masing-masing untuk menampung hasil count, ya, hasil count di tabel employees dan di tabel job history. Kita buat select count job ID into emp from employees where job ID sama dengan p job ID. Ini saya copy biar lebih cepat. Sekarang saya ganti tabelnya. Intunya saya ganti ke job, tabelnya juga saya ganti ke job history. Nah, seperti ini. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita if emp sama dengan 0 and job sama dengan 0, then kalau sama-sama dengan 0 berarti kan kita bisa delete from jobs where job ID sama dengan p job ID. Jangan lupa commit.
Kalau ternyata salah satunya tidak nol, bagaimana? Ya else ngapain? Saya pakai lagi REST application error ini. Saya copy, saya masukkan, saya ganti 20.002. Lalu saya buatkan errornya apa? Job ID masih digunakan di tabel lain. And if. Nah, seperti ini. Coba saya jalankan. Prosedur compile tanpa error, bagus. Sekarang kita uji coba. Exec del jobs. Nah, saya hapus yang tadi ada ad res. Saya coba jalankan. Ini ya, error. Job ID masih digunakan di tabel lain karena memang digunakan. Saya ganti. Tadi saya masukkan data apa? Labman. Maka saya hapus sekarang yang labman. Lab_man. Saya hapus. Anonymous block completed. Kita lihat. Ini labman ya. Saya refresh. Hilang. Berarti sudah berhasil. Insert, update, delete, dan pengecekan ada tidaknya sudah ready semua. Sisi servernya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sisi kliennya. Nah, untuk sisi klien, saya sebenarnya sudah punya form. Nah, seperti ini. Ini ada 2 yang saya hilangkan. Nah, kenapa saya hilangkan? Nanti saya jelaskan. Pertama-tama, sama seperti pada pertemuan 11, kita akan mengisi dulu data pada tabel jobs. Nah, karena pada form ini ada manipulasi datanya, maka saya akan menggunakan cara yang sama dengan pertemuan sebelumnya, pertemuan 11. Apa? Untuk menampilkan data, saya menggunakan sebuah metode yang saya panggil berulang-ulang. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Sekarang saya buat dulu koneksinya. Saya buat dulu variabel koneksinya. Nah, di mana tadi itu posisinya? Ini aja di sini. Nah, nggak bisa. Connection con. Seperti ini. Error ya, perlu diimport dulu. Sudah. Lalu kalau sudah punya koneksinya, saya buka event window open. Agar apa? Agar ketika window ini dibuka, dia langsung melakukan koneksi. Try. J option pane titik show message dialog. Gini ya. This title-nya adalah error, dan terakhir ini adalah tipe 0 untuk message box atau untuk message dialog yang tipenya error. Berikutnya, con sama dengan driver manager titik get connection JDBC Oracle tin at localhost 1521 XE. Nah, seperti ini. Usernya adalah saya pakai HR, passwordnya saya juga pakai HR. Titik koma. Oke, koneksinya sudah saya ketikkan. Sekarang kita uji, bisa nyambung apa enggak? Oke ya, tidak ada pesan error yang muncul, berarti koneksinya sudah berhasil. Seperti itu. Ini kenapa toh? Kok ada yang merah? Oh, ini keblok. Sip, sudah. Nah, koneksinya sudah berhasil karena sudah bisa merah. Nah, berikutnya, kok sudah bisa merah? Karena tidak ada pesan error apa-apa, berarti koneksinya sudah berhasil. Berikutnya, saya akan membuat datanya sekarang, mengambil datanya. Nah, mengambil data, tadi saya bilang, saya menggunakan sebuah void atau sebuah method void refresh data, sama seperti sebelumnya. Agar apa? Agar
Setelah insert, setelah update, ataupun setelah delete, datanya bisa merefresh dengan memanggil void ini. Saya tidak perlu ketik ulang lagi codingannya untuk merefresh data. Seperti itu. Oke, kita buat sekarang query-nya. Connection con. Lalu pada connection con ini bukan connection con ya. Kita perlu result set sama result setnya kita. Kok result set dulu. Bentar, rawat. Tabelnya belum punya kolom kan? Kita buat dulu default tabel modelnya. Default tabel model TM sama dengan new default tabel model. Dalam kurung new object. Kita sebutkan kolom-kolomnya. Kode MK, kok kode MK sih? Maaf. Job ID, job title, min salary, max salary. Nah, seperti ini. Lalu karena default table model itu parameternya dua, kolom dan jumlah barisnya. Kita isi jumlah barisnya 0. Oke, tabel modelnya tinggal kita tambahkan import dan ready sudah. Ready. Berikutnya saya punya result set. Result set ini akan kita gunakan berkali-kali di form ini, jadi saya buatkan langsung di sini. Sama dengan result set rs, kita kosongkan, diimport. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat metode untuk menampilkan datanya. Pertama-tama tm titik set rows count. Set row count. Nah, ini sama dengan 0. Agar kita bisa mereverse tabelnya secara terus-menerus. Data yang lama kita hilangkan, kita isi data baru. Seperti itu. Nah, kita kosongi setiap kali refresh itu datanya yang lama kita kosongi dulu, baru kita isi data baru. Lalu, statement st sama dengan count titik create statement. Ini dia. Import lagi seperti biasa. Nah, habis itu setelah kita punya statement, rs sama dengan st titik execute query select all from jobs. Seperti ini. Ada yang belum diimport. Oke. Gini. Ini ternyata untuk create statement ini harus dimasukkan ke trackage. Oke, saya ganti dengan seperti ini aja biar cepat. Terus exception. Nah, seperti ini. Dah aman. While rs.next, tetap ya, while rs.next. Ngapain? tm titik add row dalam kurung new object. Ini Anda sudah mengerti ya, harusnya sudah mengerti karena kemarin sudah banyak tugas seperti ini. New object res titik get string rs titik get string 1, koma, ini saya copy saja 2 kali 2. Nah, yang ini enggak get string, yang ketiga enggak get string tapi get int 3, dan terakhir dan yang terakhir adalah res titik get int 4. Kenapa yang 2 get string, yang 2 get int? Sederhana. Job ID, job title itu string, varchar soalnya. Min salary, max salary itu kan uang. Uang itu berarti kan angka. Berarti pakai int bisa. Seperti ini. Karena sudah kita isi semua, terakhir kita tinggal tab jobs.set model. Nah, seperti ini. Sip.
Kita sudah punya kan void-nya, kita coba sekarang. Kita masukkan ke window open. Oh, ini tuh komponen, tidak perlu. Ke window open-nya ini. Refresh data seperti ini. Oke, kita run. Nah, sudah bisa ya. Ini adalah hasil dari pengambilan datanya. Nah, oke, sudah berhasil. Untuk mengisi tabelnya sudah berhasil. Nah, sekarang ke nomor 2. Di nomor 2 ada text field min salary max salary. Walah. Harus diatur agar hanya bisa diisi dengan angka saja. Nah, bagaimana membuat sebuah text field itu hanya bisa diisi angka? Agar sebuah text field hanya bisa diisi angka. Nah, kalau kita menggunakan text field biasa itu bisa, tapi Anda harus melakukan pengkodean. Nah, di sini saya menyarankan Anda menggunakan ini, formatted field. Saya cek dulu sound, oke masih jalan. Anda gunakan formatted field ini. Saya tarik masuk ya. Ini 1. Saya perbesar sedikit. Ini saya format dulu jadi mana font. Ini dia. Ini saya ganti jadi Calibri. Bukan. Sebentar. Calibri plain 18. Oke. Seperti ini ya, biar sama dengan tulisan labelnya. Lalu saya ganti jadi ft min sal. Teksnya saya kosongin. Besarin dikit. Oke, sejajar. Saya copy. Nah, ini saya ganti menjadi ft max sal. Nah, kita sudah punya formatted text field-nya. Lalu bagaimana men-setting agar text field ini yang kita formatted ini hanya bisa menerima angka? Nah, caranya seperti ini. Anda klik, ya, Anda klik dua-duanya, gini mungkin bisa ya. Anda klik ya. Lalu Anda lihat ini, ada formatter factory. Formatter factory. Nah, ini kita rubah. Saya merubahnya ini number, tapi saya ganti ke yang ini. Ini pilihan ketiga, ada pagar, koma, pagar 0. Seperti itu. Saya oke. Ya. Lalu coba saya jalankan. Kita lihat bagaimana sih cara kerjanya. Nah, saya akan memasukkan ABC coba. Seperti ini. Lalu saya ganti ke job ID. Hilang. Ya. Dia jadi hilang. Tapi kalau saya isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya ganti ke yang job ID. Nah, tetap ada. Ini adalah cara kerjanya dari formatted text field. Ini juga hilang. 12.500. Nah, ini juga dia sudah mau. Nah, seperti ini. Ini cara yang paling cepat. Ada sebenarnya cara untuk ngodingnya. Cuman kita gunakan cara ini saja, ini yang paling cepat dan yang paling aman seperti itu. Bukan paling aman ya. Ini cara paling cepat lah istilahnya untuk sementara ini. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk ini, min salary dan max salary-nya. Bisa diatur hanya angka saja. Nah, sekarang kita mengerjakan yang ini. Sebenarnya saya mau jumping mengerjakan nomor 3, tapi nomor 3 ini kan yang paling banyak ya. Nah, saya ganti dulu, kita nggak ngerjakan nomor 3, saya ngerjakan yang paling gampang dulu, yaitu ngerjakan nomor 5. Nah ini, nomor 5 ini. Kita akan ngerjakan nomor 5. Nah, nomor 5 ini ketika memilih salah satu data di tabel, maksudnya apa? Ketika saya ngeklik di sini, di J-table-nya, datanya muncul di job ID, job title, min salary, max salary. Seperti itu. Nah, kita akan coba kerjakan dulu. Nah, event apa yang paling cocok untuk ini? Untuk nangkep yang nangkep job J-table diklik ya, event apa? Itu gini, Anda klik kanan, event, mouse,
mouse klik. Nah, ini dia. Tab jobs, mouse klik. Jadi ketika tabel jobnya diklik sama mouse, dia akan ngambil datanya yang diklik itu. Nah, cara ngambilnya seperti ini. Maaf, saya buka kerpean saya dulu. Oke. Pertama, kita harus menangkap dulu row indeks baris yang kita tangkap. Indeks baris yang kita klik. Jadi, kalau tabel itu kan ada banyak baris. Kita harus tangkap dulu barisnya yang kita klik itu baris keberapa. Seperti itu. int idx sama dengan tab jobs titik get selected row. Nah, seperti ini. Get selected row. Nah, kita sudah punya kan get selected, kita sudah punya barisnya kan? Kita tinggal seperti ini. txt job id dot set text. Nah, di sini ngapain? Tab jobs titik get value at idx. Nah, get value at ini apa? Get value at ini adalah ngambil nilai dari dalamnya JTable. Ya, get value at ini adalah ngambil nilai dari dalamnya JTable. Nah, ngambil nilai dari dalamnya JTable ada dua parameter, barisnya dan kolomnya. Barisnya dan kolomnya. Di sini kita tuliskan dulu barisnya. Barisnya mana? Ya, barisnya yang kita klik itu idx. Kolomnya berapa? Kolomnya kita isi dengan job ID. Job ID itu kolom pertama, maka kita tulis kolom 1. Seperti ini. Kurungnya kurang. Oh ya, kurang. Titik toString. Nah, ini harus ada. Kenapa toString? Get value at ini. Bentar ya, saya tunjukkan get value. Nah, get value at ini dia mengembalikan objek. Nah, tidak bisa objek itu langsung masuk ke job text field, jadi harus dijadikan toString. 1. Lalu txt apalagi job title dot set text. Nah, ini tinggal saya copy saja ini. Copy paste jadi nilai kolom kedua. Lalu ft minsal dot set value ada ya, nah, set value ya, sama dengan hasil kopian saya yang tadi saya masukkan lagi. Ini nggak perlu pakai toString, tapi 3. Kenapa nggak pakai toString? Karena begini, value itu kan objek. Ini set value, di sini get value kan. Nah, berarti kan sudah objek diisi dengan objek, aman. Terakhir tinggal kita itu ft max sal dot set value, ada ya tadi ya. Ini dia. toString-nya kita hapus, kolomnya kolom ke-4. Seperti ini. Oke. Ini untuk mengambil data yang kita pilih. Kita coba sekarang. Berhasil enggak saya mengambil data yang saya pilih? Nih, saya mengambil data kedua. Administration Vice President. Saya klik. Tampil. Oh, max salary-nya saya ada kesalahan. Array index out of bound exception. Oh, maaf. Saya salah indeksnya. Ini bukan mulai 1, tapi mulai 0. 0, 1, 2, dan terakhir 3. Ya. Indeks barisnya itu mulai dari, indeks kolomnya itu mulai dari 0. Tadi saya mulai dari 1. Akhirnya error. Saya coba ulang lagi. Anda perhatikan ya. Presiden. Nah ini administration. Saya klik. ADBP, administration. Nah ini sudah benar ya. Lalu accounting manager, saya klik. Sudah berubah juga. Saya coba agak bawah sedikit.
Saya pilih yang ini, public relation atau human resource ini aja. Sudah tampil. Nomor 5 sudah beres. Saya mulai ngerjakan dari yang gampang-gampang, maksudnya biar enggak terlalu istilahnya tuh biar enak. Kalau dari yang langsung save ini codingannya yang paling panjang soalnya. Oke. Sekarang saya naik lagi, nomor 5-nya sudah, saya naik ke nomor 4-nya, tombol delete. Mana tombol delete-nya? Oh, ini dia. Try. Ini saya panggil JOption pen-nya yang tadi. Nah, berikutnya kita ngapain di delete ini? Di delete ini kita memastikan dulu apakah text field-nya job ID sudah diisi. Jika sudah diisi, maka aplikasi akan menghapus data berdasarkan job ID dengan menggunakan prosedur yang Anda buat pada soal nomor 4. Nah, sederhana. Pertama-tama, kita harus memeriksa dulu text field job ID-nya sudah diisi atau belum. Gimana meriksanya? Saya tunjukkan. If txt job ID get text trim length sama dengan 0. Nah, ini dia. Kok sama dengan 0? Berarti kan txt job ID-nya itu belum diisi. Maka kita keluarkan pesan error. This, lalu silahkan isi job ID. Silahkan isi job ID. Nah, lalu ini kita ganti dengan warning. Lalu di sini saya ganti dengan 2 karena itu untuk warning. Oke, seperti itu. Trim, kenapa harus pakai trim? Kenapa length? Begini. Length itu kan jumlah karakter. Kalau permisalan text field-nya ada isinya, berarti kan ada jumlah karakternya, tidak cuma 0. Seperti itu. Kalau 0 berarti kan kosong. Kenapa ada trim? Trim ini menghindari ada spasi kosong. Trim adalah fungsi untuk menghilangkan spasi pada sebuah tulisan. Nah, ketika spasinya tidak ada, kita bisa menghitung benar-benar ada atau tidak isian pada text field-nya itu. Kayak gitu. Nah, saya coba jalankan dulu untuk memastikan keluar apa enggak pesan errornya. Saya coba isi biasa dulu, gini, delete. Bisa ya, tidak keluar errornya. Kok ini saya kosongi, saya delete. Silakan isi job ID. Saya kasih spasi kosong saja. Delete. Silakan isi job ID. Delete-nya, untuk delete pengecekan kosong enggaknya sudah beres. Else. Nah, else ini bagaimana? Else ini sekarang kita delete, berarti kita buat callable statement. Callable statement CS sama dengan con.prepare call. Kenapa callable statement? Karena kita menggunakan prosedur. Call del jobs. Kita kasih parameternya, satu parameter, yaitu cuman satu gini saja kan parameternya. Nah, parameter dari delete jobs kan ada cuman satu saja. Mana? Delete jobs, nah ini cuman satu, job ID satu saja. Nah, kita isi cs.set string 1. Ya, kita isi dengan apa? Kita isi dengan nilai dari text field-nya. Txt job ID get text seperti ini. Biar parameternya terisi dari isinya text field job ID. Oke. Berikutnya, setelah itu
tinggal kita gini, CS sudah, berarti tinggal kita gini saja, if exec dot kok exec sih, cs titik execute sama dengan true, jika memang berhasil eksekusi ya, apa namanya, callable statementnya ini berhasil kita eksekusi, maka kita buatkan pesan seperti ini, kita buatkan sebuah pesan. Job ID sudah dihapus. Bukan job ID ya, data jabatan lebih tepatnya ya. Data jabatan sudah dihapus. Titik. Nah, sudah selesai. Ini ganti information, lalu ini ganti 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah dihapus, ngapain? Ya sudah, kita tinggal refresh datanya saja. Refresh data seperti ini. Dah. Oke. Kita uji coba berhasil atau enggak prosedur ini. Ini tadi sudah ada komitnya ya. Oke, sudah aman. Oke. Coba saya jalankan yang ini dulu, yang finance manager. Ini ya, saya pilih, saya delete. Keluar ya. Job ID keluar errornya. Job ID masih digunakan tabel lain. Aman, keluar errornya, enggak akan kehapus. Saya ganti sekarang dengan yang belum pernah dipakai, HRD man. Saya delete. Nah, Anda lihat HRD man-nya hilang, sudah terhapus. Sudah bisa, tombol delete-nya sudah selesai, sudah bisa. Kalau datanya masih dipakai, keluar errornya dari prosedur. Kalau datanya nggak dipakai, dia bisa dihapus. Lalu, job tadi tabelnya juga sudah refresh dengan adanya void ini. Oke. Kita sudah delete, kita sudah klik, kita sudah ini. Kita sekarang tinggal yang terakhir, yaitu save tombol simpannya. Nah, tombol simpannya ini agak panjang, karena ada beberapa requirement yang harus kita penuhi. Pertama, kita harus memastikan dulu semua text field-nya tidak kosong. Semua text field-nya tidak kosong. Berarti saya punya if dulu. If txt job ID get text trim length sama dengan 0, atau ini atau ya, kalau salah satu kosong kan tidak boleh diklik, tidak boleh disimpan. Jadi harus dicek semua. Semuanya harus tidak boleh kosong. Job ID ini sekarang job title. Berikutnya lagi adalah kolom kolom ft minsal dot sama get text dot trim sama trim dot length sama dengan 0. Terakhir setelah minsal kita ngetik yang maksal. Kita ngetik yang maksalnya. Nah, seperti ini. Jadi jika salah satu saja kosong, tidak boleh dilakukan update atau insert. Harus semua terisi dulu. Kita cek seperti ini. Kalau kosong bagaimana? Ya sudah, kita buatkan ini, pesan errornya dulu. Jika salah satu kosong, kita buatkan pesan errornya. Silahkan isi semua text field atau inputan. Seperti ini saja. Saya uji coba ya. Saya uji coba. Kosong semua, saya save. Minta diisi semua. Saya isi cuma ini saja. Save. Minta diisi semua. Saya isi yang ini. Save. Minta diisi semua. Beres. Saya isi semua. Ini ya, harus diisi angka. Save. Nah, baru jalan. Oke. Sudah bisa. Nah, kalau tidak kosong bagaimana? Kalau tidak kosong, kita harus
Kalau tidak kosong, maka kita harus apa sih istilahnya itu? Kita harus memeriksa apakah job ID-nya yang kita masukkan ada di tabel job atau tidak. Kalau tabel datanya ada, maka kita keluar itu confirmation dialognya. Ini di soal ini. Jika jobnya belum ada, kita masukkan langsung insert. Tapi kalau sudah ada, keluar confirmation dialog, mau diupdate atau tidak. Seperti itu. Nah, pertama-tama kita gunakan function yang sudah kita buat di nomor 1, sisi server, untuk memeriksa tabel jobnya ini ada atau tidak. Seperti itu. Oke, kita buat dulu. Prepare statement. Nah, prepare statement PS sama dengan count.prepare statement. Nah, ini dia prepare statement. Ngapain? Select nama fungsinya apa ya? Saya lupa. Check job from dual. Nah, seperti ini. Ya. Kita import dulu, belum diimport soalnya. Nah, select check job from dual. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ngapain? PS sama dengan PS titik set string. Kita masukkan yang tadi 1, lalu txt job ID yang sudah diisi ya, get text lagi sama kita kasih masukkan ke dalam tanya itu. Biar apa? Biar diperiksa bener ada nggak job ID yang kita isikan ini. Lalu rs sama dengan ps titik execute query rs.next. Nah, if rs titik get int 1 sama dengan 1 ya. Kenapa get int 1? Saya buka lagi. Fungsinya mengembalikan int. Kalau ada dia mengembalikan 1, kalau tidak ada dia mengembalikan 0. Kalau ada berarti di sini ini update. Else if. Nah, kalau else if ini mengembalikannya sama dengan 0, berarti kan tidak ada. Berarti kita melakukan insert. Maaf, ini kok error ya. If kurungnya kelebihan 1. Nah, seperti ini. Di sini kita insert. Nah, sebelum melakukan update, tadi kan kita ada confirmation dialognya dulu yang muncul. Berarti J option pane show confirm dialog. Nah, ini dia. Show confirm dialog. This, lalu pesannya adalah apakah di soal? Job ID sudah ada. Apakah Anda ingin mengubah data? Lalu title-nya adalah apa ya? Tadi title-nya saya buat apa itu ya? Question. Maaf, ini ada nyamuk nyiung-nyiung di sekeliling saya, jadi saya agak nggak enak ngetiknya ini. Lalu option tab-nya, wah ini option tab-nya apa ini? Sebentar, parameternya apa ini? Oh, tidak ada ya, tidak ada pilihannya. Message dialog. Confirm
Form, tidak ada. Saya lupa, ini saya diisi apa harusan? Option. Sebentar. Kalau pakai ini, yes, coba ada nggak? Oh, tidak ada. J option. Bentar, saya mencari dulu. Saya agak lupa yang ini soalnya, jujur aja. J option pen. Yes, no option. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang saya maksud. Titik, koma. Yes, ini dia. J option pen, yes, no option. Nah, ya, saya coba dulu. Saya run dulu. Saya coba klik salah satu, ADVP. Nah, ini kan sudah ada ya. Lalu saya save. Nah, keluar kan? Sudah ada, mau diupdate atau tidak. Kalau no, dia ngapain. Kalau yes, dia ngapain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ininya. Ke apa namanya? If kita tangkap. Ini kita masih ngomong update ya. Kita tangkap sekarang. Jika sebentar. So config ya. Oh, maaf. Gini. INT ada INT res. Bukan. Message result. MSG result gini aja. MSG res. Seperti ini. MSG res ini tujuannya apa? Menangkap. Itu yang diisi, yang dipilih apa? Yes atau no. Nah, jika MSG res sama dengan J option pen titik yes option. Nah, ini jika yang dipilih adalah yes, maka kita melakukan update kan? Kita melakukan update. Nah, untuk melakukan update-nya, karena kita menggunakan prosedur, maka sama, saya punya sebuah callable statement dulu. Saya buat dulu callable statement-nya. Callable statement-nya saya buat di sini. Bawahnya ini aja, rs next ini aja. Saya buat callable statement. Callable statement CS2, CS gini aja ya, sama dengan yang tadi. Saya kasih 0 dulu. Kalau dia mau mengupdate, CS sama dengan con.prepare call. Prepare call, kita panggil prosedurnya, update-nya. Call apd jobs. Apd jobs ya namanya ya, yang update. Apd jobs, benar. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Prepare call apd jobs 1, 2, 3, 4 sudah kita isi semua. Oke. Kita sudah kita sudah mengisi ininya, kita sudah mengurusi yang update-nya. Bagaimana kalau insert? Bagaimana kalau insert? Kita tinggal ini aja, kalau insert ya kita tinggal panggil ini saja langsung. Prepare call, ini kita ganti call ins job seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal cs titik set string. Nah, kita isi parameternya 1 ini dari mana? Dari txt job id titik get text. Nah, saya jujur agak nggak senang nulis get text sama set text-nya, kepanjangan nggak bagi saya. Saya copy lagi. Maaf, kelewatan. Ini ada yang ini saya ganti 2. Ini ganti dengan job title. Get text ya. Lalu cs titik set int. Ya, ini yang salary kan, min salary max salary. Maka kita pakai int.
ft minsal titik get value titik to string. Seperti ini, kita get value dulu. Nah, Pak, ini kan to string, Pak, bukan int. Nah, kita rubah jadi int, integer parse int. Nah, seperti ini. Ini saya copy saja biar cepat. Copy, paste. Ini min kan kata ganti dengan max. Sudah selesai. Nah, yang insert sama, tinggal kita copy aja. Wong kebutuhannya sama, juga 4 parameter. Gini aja sudah. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini ya, kita sudah sudah menyiapkan prepare call-nya, kita juga sudah menyiapkan ngisi parameter-parameternya, ya terakhir tinggal dieksekusi. cs titik if cs titik execute sama dengan true. Ini jika eksekusinya berhasil sama dengan yang tadi di delete ya, mana delete-nya tadi ya. Ini, maka kita tinggal buatkan pesannya. Data jabatan sudah disimpan. Data jabatannya, oke lah, data jabatan seperti ini. Sebenarnya kalau mau bagus itu seperti ini. Kita kasih keterangan jabatan apa yang sebenarnya sudah disimpan. Pakai job title-nya ini. Nah, seperti ini. Kita tampilkan job title-nya apa yang sudah kita simpan. Nah, sudah. Yang bawah pun juga sama, tinggal kita copy saja. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, ini kan banyak codingan yang sama, Pak. Kenapa harus ditulis 2 kali? Kenapa nggak 1 kali saja? Begini, untuk update-nya itu kan di dalamnya if. Ya, update-nya kan di dalamnya if. Sehingga saya tidak bisa menuliskan ini, saat sini sampai sini, itu setelahnya if ini. Pemikiran saya awalnya, saya pada saat ketemu update atau insert ini, saya cuma ngerubah callable-nya. Sisanya yang set parameter sama eksekusinya ini, itu setelahnya if-nya ini selesai. Setelahnya if-nya selesai. Tapi saya lupa, di sini kan ada confirm dialognya. Ini, kalau confirm dialognya ini tidak di-handle kan, callable statement-nya kan 0, kosong. Lah kalau kosong kita set parameter kan tidak bisa. Gitu. Sehingga saya minta maaf, saya harus menaruhnya di sini dengan cara seperti ini. Kayak gitu. Oke. Ini sudah get int sudah, jika sudah dieksekusi sudah. Nah, terakhir, kalau memang sudah dieksekusi, ya sudah, kita tinggal buat gini. Refresh data. Ya, kalau sudah selesai eksekusi, insert ataupun update-nya, ya sudah, kita tinggal refresh datanya saja. Jalankan, coba nih, kita coba. Coba saya mau ngubah dulu yang ini aja, saya masukkan data baru dulu aja. Lab atd. Laboratory attendant. Gaji minimumnya 5.000, gaji maksimumnya 8.000. Saya save. Oh, missing in on out parameter at index 4 Java XL exception. Wow, ada yang error ternyata. Apa ini yang saya error ini? Oh, maaf, ini. Saya angkanya masih 33 ini. Ini yang bikin salah. Ini harusnya 4. Ini harusnya 4. Ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Saya ulang lagi.
LAB ATD, Laboratory Attendant. Gaji minimumnya 8.000, saya naikkan 10.000 gaji maksimumnya. Sip. Save. Kita lihat masuk enggak? Nah, ini dia sudah masuk. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, sekarang saya mau update laboratorinya. Ini lab attendant kepanjangan ya, laboratory attendant kepanjangan, saya pakai lab staff ini aja. Lalu saya save. Apakah ingin mengubah data? Coba, ini sudah ada kan ya. Apakah ingin mengubah data? Kita buat no coba. Nah, nggak ngapa-ngapain. Kalau buat no, tetap tidak ada perubahan. Kalau saya save, ini saya naikkan jadi, ya, saya naikkan ini jadi 10.000. Tuh agak dapat. Ininya saya naikkan jadi 12.000. Maka saya save sekarang. Yes. Perhatikan ya perubahannya ya. Yes. Nah ini lab ATD jadi lab staff 10.000, 12.000. Sudah bisa. Kalau saya naikkan 13.000, save. Yes. Sudah bisa. Sekarang saya hapus. Saya coba hapus. Saya delete. Sudah hilang, sudahan. Kayak gitu. Coba nih, sekarang lab attendant saya balik. Ini 10.000 kan, saya jadi 12.000. Yang ininya jadi 10.000. 100.000 gini aja. Saya save. Error, min salary lebih besar daripada max salary. Oke, semua kebutuhan sudah terpenuhi. Maka pembahasan tugas 12 juga sudah selesai. Poin utama dari soal ini adalah bagaimana Anda menampilkan confirmation dialog. Itu satu. Kedua, bagaimana Anda menghandle biar text field-nya itu hanya bisa menerima angka saja. Seperti itu. Oke, pembahasan materinya sampai di sini dulu. Semoga video ini berguna bagi Anda dalam pembelajaran Anda mempelajari pemrograman basis data. Ya. Terima kasih atas waktu Anda dan sampai jumpa pada video berikutnya.